Kita mulai ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan sholihan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya sedanten nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kita yang dikaruniai nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya kepada hal-hal yang baik, kepada kegiatan-kegiatan yang bernilai pahala, yang bisa menjadi sangu untuk menghadap kehadiran Allah di saat kita nanti sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada ceritanya manusia itu tidak menghadap Allah, tidak wafat, tidak ada. Semuanya pasti meninggal. Yang tidak tahu hanya waktunya kapan, betul. Mungkin saya lebih awal daripada jamaah, tapi mungkin saja ada di antara jamaah yang lebih awal dari saya. Tapi sesama muslimnya, monggo jangan saling mendahului. Tapi kalau ada yang ingin mendahului, ya saya persilahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian, mari kita lanjutkan ngaji kita. Beberapa hadis ini kandungannya adalah sama, yang sama saya hormati. Sama maksud saya adalah sama-sama tentang fadilah atau keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga. Jumat kemarin saya sudah memberikan penjelasan
tentang kandungan hadis ini, bahwa seorang suami, seorang ayah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya itu bukan sekedar kewajiban, tapi juga merupakan sedekah, dan itu keutamaannya melebihi sedekah kepada yang lain. Itu betapa besarnya. Karena itu maka jangan pernah kita merasa rugi karena sudah memberikan nafkah, memberikan sandang kepada anak dan istri, karena itu adalah satu kewajiban kita. Yang kedua adalah bernilai sedekah yang pahalanya lebih tinggi daripada sedekah kepada lainnya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan hadis masih yang berhubungan dengan sedekah, tapi mungkin dalam perspektif yang berbeda. Monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah? Beliau menyebutkan, ma min yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaqun alaih. Ma min yaumi yusbihul ibadu fihi, setiap pagi illa malakani yanzilani, setiap pagi ada dua malaikat yang turun ke dunia. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Apa isi doanya? Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya wa yaqulul akhar, sedangkan yang lain, yang satunya juga berdoa. Apa isi doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, binasakanlah harta orang yang kikir. Atau dalam kalimat yang lain, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya memberikan makna global dari hadis ini bahwa satu ketika Rasulullah pernah bersabda. Sabdanya adalah,
setiap pagi ada 2 malaikat yang turun ke dunia ini. 2 malaikat. Yang satu berdoa, mohon maaf kok batuk. Bismillah. Ulangi. Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap pagi, seperti situasi yang saat ini kan pagi. Setiap pagi ada 2 malaikat yang turun ke dunia ini. Malaikat yang satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menambahkan hartanya. Malaikat berdoa kepada Allah, yang isi doanya adalah, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya. Artinya apa? Orang yang menafkahkan atau yang bersedekah, memberikan hartanya untuk disedekahkan, maka itu tidak akan tambah habis. Tidak akan habis, karena doanya malaikat kepada Allah adalah suruh beri ganti orang yang mengeluarkan sebagian rezekinya itu untuk disedekahkan. Tidak ada ceritanya orang yang bersedekah itu tambah miskin, tapi kalau tambah pelit, tambah miskin, ada. Kemudian yang kedua, kan ada 2 malaikat tadi. Malaikat yang satunya juga berdoa, tapi isi doanya berbeda. Apa isinya? Ya Allah, binasakanlah harta orang yang kikir. Atau dalam kalimat yang lain, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang enggan, tidak mau untuk bersedekah. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah, apa kandungan dan hikmah yang bisa kita pahami dari hadis itu tadi? Yang pertama, sedekah itu harus kita lakukan sebagai wujud atau sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang muslim adalah percaya, adalah sadar bahwa semua rezeki itu adalah karunia Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di atas bumi ini Allah sudah tentukan rezekinya, Allah sudah berikan. Tetapi kita tidak tahu ada di mana. Disitulah kita harus berikhtiar, harus berusaha untuk bekerja. Berusaha A, tidak sukses coba berusaha B, tidak sukses coba berusaha C. Kalau ini sudah menjadi jalan hidupnya, silakan ditekuni. Maka Allah akan memberikan rezeki lewat jalan itu. Allah menetapkan rezekinya setiap manusia dan setiap makhluk yang ada di muka bumi adalah jalannya beda-beda, profesinya beda-beda. Ada dengan cara jualan di pasar, ada dengan cara melaut, kerja di laut, ada dengan cara bertani, ada yang kerja di pabrik dan lain sebagainya. Itu adalah cara Allah dalam memberikan rezeki, memberikan nafkah kepada manusia. Itu. Apapun yang ditekuni, apapun pekerjaan yang dijalani, itu adalah perlu disyukuri.
perlu disyukuri. Jalani, nikmati, dan disyukuri. Paham ya? Jalani, nikmati, dan syukuri. Itu. Nah, tidak samanya profesi orang, tidak samanya jenis pekerjaan setiap orang, itu adalah salah satu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba semuanya keinginannya melaut semua. Siapa yang akan menggarap pertanian? Semuanya ingin bertani semua. Siapa yang akan garap pekerjaan di pabrik? Maka keanekaragaman jenis pekerjaan ini sesungguhnya adalah salah satu bentuk keadilan Allah, dan dari itu manusia bisa mencapai kesempurnaannya. Orang yang kerja di pabrik dapat gaji. Dari gajinya itu butuh ikan, bisa membeli kepada hasil tangkapan orang yang kerja nelayan. Butuh beras untuk kehidupan sehari-hari, bisa membeli hasil produksinya para petani. Butuh sandang atau pakaian, bisa membeli yang diproduksi oleh pabrik, yang itu dikerjakan oleh orang-orang yang kerja di pabrik. Dengan demikian maka sesungguhnya kehidupan ini adalah saling mengisi, saling memberi, atau dalam bahasanya Pak Nawi, take and give. Take and give, saling memberi, saling menerima, saling membutuhkan. Jadi kita butuh kepada daging, butuh kepada ikan laut, butuh pada garam, butuh pada beras, butuh pada sandang, butuh pada tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita peroleh dari hasil usaha kita, itu Allah meminta untuk sisihkan sebagian untuk disedekahkan, dan itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dan dari apa? Razaqna, yang saya rezekikan, kata Allah, hum, kepada mereka, kepada manusia, yunfiqun, mereka menginfakkan. Ini dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah mimma razaqnakum, dari apa yang telah aku rezekikan kepadamu sekalian. Itu firman Allah. Wa mimma adalah dari sebagian, dari sebagian apa yang telah kami rezekikan, razaqnakum, kepada kamu sekalian. Jadi kalau kita bekerja 1 bulan dapat 3 juta, bukan suruh berikan semua. Allah menyebut hanya mimma, sebagian saja. Dan apa yang kita nafkahkan, apa yang kita sedekahkan, janji Allah adalah akan diganti. Dan ini doa malaikat, minta kepada Allah untuk diganti, mohon kepada Allah untuk diganti agar diberikan kepada orang yang menafkahkan. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatan sab'a sanabil. Itu bahwa perumpamaan orang misalnya
satu biji ditanam. Maka biji itu akan tumbuh, kemudian dari pertumbuhannya itu ada 7 cabang, ada 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin. Dalam setiap tangkai itu ada 100 biji yang Allah melipat gandakan pada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya. Melipat gandakan rezeki itu, rezekinya orang siapa saja yang Allah kehendaki. Dengan demikian maka orang yang menanam 1 biji ibaratnya orang sedekah. Orang sedekah ini diibaratkan dengan menanam sebuah tanaman. Bersedekah 1 kali oleh Allah dalam ayat ini diibaratkan dengan menanam 1 biji. Kemudian biji itu tumbuh, keluar 7 tangkai. Setiap tangkai itu akan berbuah 100 buah. Nah, karena 7 tangkai maka menjadi 100 buah. Nah, ini artinya yang semula hanya 1 biji itu kemudian menjadi berkembang menjadi 700 biji. Ini ibaratnya. Jadi semakin bertambah, semakin dikeluarkan untuk sedekah, bukan semakin habis, tapi semakin berkembang. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan intadhirul rizki bis-shadaqah. Usahakan datangnya rezeki itu dengan cara bersedekah. Nah, kalau kita lihat, kita punya barang misalnya 10, kemudian dikeluarkan 1, seolah-olah ini berkurang. Yang asalnya 10 jadi 9, kan berkurang. Tapi tidak demikian dengan kemahaadilan Allah, dengan kemahakayaan Allah. Orang yang mengeluarkan sebagian rezekinya itu akan diganti oleh Allah, yang gantinya adalah berlipat ganda. Wallahu yudha'if liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan liman yasha kepada orang yang Allah kehendaki. Jelas nggih? Bagaimana kok bisa wong barang itu dikurangi kok bisa menjadi bertambah? Kan ngoten. Punya uang 1 juta, dikeluarkan 25.000 untuk disedekahkan. Kok bisa bertambah? Secara logika kan kurang. Yang asalnya 1 juta dikurangi 25.000, kantor pintar. Tinggal 975.000. Nah, kok bisa menjadi bertambah? Bagaimana logikanya? Nah, logikanya adalah ibarat jenengan punya 100 ayam. Berapa? 100 ayam. Kemudian di dalam ayam yang 100 itu ada garangan 3. Nopo garangan? Musa. Nah, itu yang tidak baik. Nah, keluarkan itu artinya disedekahkan. Maka dengan dikeluarkannya itu, ayam itu akan menjadi beranak pinak. Yang asalnya 100 bisa saja menjadi 110, 150, 200 dan lain sebagainya. Berkembang. Tapi kalau garangan itu tidak dikeluarkan, maka garangan itu bisa makan pada ayam yang ada. Yang asalnya ayam itu 100 bisa jadi kalau gansal habis 5 dimakan garangan. Besoknya habis 5, tinggal 90. Besoknya habis 5 lagi, tinggal 80. Lama-lama bisa ludes. Itu yang disebut dengan kebangkrutan. Karena tidak dikeluarkan musang yang ada dalam ayam itu, dalam kandang ayam itu maksudnya. Karena itu maka
uang yang sudah kita peroleh, mungkin ada yang bayarannya 1 juta, mungkin ada yang 3 juta, 5 juta, bahkan mungkin ada yang bayarannya 10 juta. Maka di dalam 10 juta itu, yang gajinya 10 juta, yang gajinya 2 juta, di dalam yang 2 juta itu sesungguhnya ada hak fakir miskin. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta kamu sekalian itu, katanya Allah, ada hak fakir miskin. Karena itu maka keluarkanlah. Kalau dikeluarkan maka hartanya akan tambah barokah, akan bertambah. Tapi kalau tidak dikeluarkan, musangnya itu adalah justru akan menggerogoti, akan menghabisi ayam-ayam yang ada. Karena itu maka di dalam harta kita itu, karena ada hak fakir miskin, ayo tidak usah ditagih oleh takmir, keluarkan, berikan kepada anak yatim, berikan kepada masjid. Tidak usah ditagih oleh masjid. Waktunya Ramadan, keluarkan zakatnya. Yang tidak punya, ya tidak usah. Malah di dalam Islam bukan mengeluarkan zakat, tapi menjadi mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Kalau muzakki itu adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kan betul? Zakat itu macam-macam jenisnya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal atau harta benda, ada zakat tijarah, zakat dagangan, ada zakat muzaroah, zakat pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang misalnya menjelang Idul Adha, ada kelonggaran rezeki, sisihkan, jangan semuanya, sebagian saja, untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Yang tidak berhak tidak usah diberi. Saya sebutkan yang berhak. Mohon maaf. Orang-orang tertentu itu, ibu-ibu, ada yang makan daging itu nunggu lebaran. Karena itu kadang orang itu mendistribusikan daging hewan kurban atau hewannya itu adalah kepada daerah-daerah yang terpencil, yang masyarakatnya ekonominya minus. Mereka yang seperti itu kadang makan daging itu nunggu lebaran. Kalau kita insya Allah sudah tidak seperti itu. Kita berbagi agar mereka juga merasakan kebahagiaan di hari lebaran. Kita sisihkan. Karena itu maka kalau kita memiliki kelonggaran rezeki, kecukupan rezeki untuk itu, namanya orang kan kadang banyak kebutuhan. Ada untuk SPP sekolah anak, ada untuk UKT anak yang kuliah, ada setoran untuk kreditan rumah, ada dan lain sebagainya. Kreditan untuk kendaraan sepeda motor. Nah, utamakan dulu yang wajib-wajib. Kalau ada lebihnya, monggo kita berkurban, tidak usah ditagih oleh takmir, tapi dengan kesadaran berbagi. Janji Allah dalam hadis ini adalah akan diganti. Orang yang mengeluarkan sedekah untuk orang lain itu akan diganti oleh Allah. Takmir kalau sudah mendapatkan penyerahan hewan kurban harus amanah. Yang diberikan adalah kepada orang yang berhak. Bukan hanya diberikan kepada pamannya, bibinya, kakaknya, bapaknya, adiknya, bukan. Diberikan kepada yang berhak. Sinten niku sudah sangat paham. Itu yang disebut dengan amanah, diserahkan kepada yang berhak.
Tapi kurban itu beda dengan zakat fitrah. Kalau kurban itu ada pedomannya, ada fikihnya, boleh. Sekali lagi, boleh diberikan kepada non-muslim sekalipun. Bahkan orang kaya apakah boleh? Boleh. Karena itu adalah statusnya sebagai hadiah. Hikmahnya apa orang kaya aku masih diberi daging hewan kurban? Siapa tahu dibukakan hatinya oleh Allah, terketuk hatinya kalau kurban hari ini dia diberi daging, siapa tahu terbuka hatinya tahun depan malah berkurban. Kan malu orang kaya diberi daging kurban. Masa aku sendiri mesti dipantaskan aku sih memberi, tahun depan aku mau berkurban sapi 2. Wah, ini kan bahaya. Sentuhan dari takmir kaya diberi daging hewan kurban, akhirnya tumbuh kesadarannya. Orang sadar dengan macam-macam penyebabnya. Ada karena dengan diberi musibah. Ada. Mobilnya jadi tabrakan, alhamdulillah. Kemudian setelah tabrakan risikonya habis 20 juta, ya Allah. Mungkin saya diingatkan oleh Allah karena saya tiap tahun tidak pernah berkurban. Padahal 20 juta membiayai memperbaiki mobil yang tabrakan ini adalah cukup untuk beli sapi. Kalau kurang mungkin tambahnya tidak banyak. Artinya apa? Kesadaran itu tumbuh setelah diberi musibah oleh Allah. Nah, ada kesadaran itu tumbuh setelah mendapatkan tausiah, mendapatkan peringatan, mendapatkan nasihat. Tausiah kan nasihat. Nah, ada orang tumbuh kesadarannya apa? Sampai dikaruniai rezeki yang cukup oleh Allah, syukuri Pak. Syukuri. Tetapi harus diingat, harta yang banyak itu sampai kalau meninggal yang dibawa hanya kain kafan. Nah, karena itu Pak, agar harta sampean ikut pada sampean wafat, maka sisihkan sebagian untuk dikurbankan agar menjadi kendaraan sampean nanti di alam akhirat. Ini kan nasihat yang baik. Nah, kemudian menjadi sadar, iya. Saya dari muda kerja terus sampai tua. Kalau sudah tua gini, mau kemana lagi juga saya pasti mati. Apa yang akan saya temui nanti di saat menghadap kehadiran Allah kalau saya tidak berkorban? Ya sudahlah, saya sisihkan sebagian. Yang di sana itu kambing 1 aja. Enggak apa-apa. Saya ingin kurban sapi, tapi saya tidak mampu untuk beli sapi. Di patungan. Kalau di kampung saya itu 1 orang itu adalah 3,5 juta. 3,5 juta patungan orang 7. Kalau 3,5 kali 7 itu tadi 24.500 pun angsa sapi gede. Kartun biaya operasionalnya. Kalau di kampung saya, setiap yang menyerahkan kambing suruh juga ngasih uang 50. Nah, 50 itu kalau ada 10 kambing kan sudah 500 yang terkumpul. Namanya orang kerja kan butuh bensin untuk makan, Pak. Ya diberi makan, ya diambilkan dari yang 50 itu. Tidak apa-apa. Oh gitu baik. Janji Allah akan diganti oleh Allah. Akan diganti. Tapi harus tumbuhkan keyakinan bahwa Allah akan mengganti. Kalau hatinya ragu-ragu, iya orang. Yakin ya? Yakin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukuri nikmat yang telah aku berikan, saya akan tambah nikmat-nikmatku. Ini janji Allah Bapak Ibu. La in syakartum la azidannakum
niscaya saya akan menambah nikmat-nikmat yang sudah saya berikan itu. Nah, mensyukuri salah satunya disisihkan sebagian harta. Mohon maaf saya ulangi, sebagian saja rezeki yang kita miliki. Kalau belum mampu, ya kita bantu tenaga, itu kan juga pahala. Wong sapi yang seperti itu tidak bisa dibagi-bagikan kalau tidak ditempeli dulu, disembelih dulu kan, bukan? Saya mau kurban, gak punya uang hanya cukup untuk kebutuhan keluarga saya. Memang Allah memberikan rezeki masih segitu, ya tidak apa-apa lah. Saya sisihkan satu hari Lebaran Idul Adha, saya tidak akan bekerja jadi tukang bangunan. Saya sisihkan satu waktu, satu hari untuk bekerja, membantu takmir, neteli samping, boleh sapi. Itu juga pahalanya besar. Pahalanya juga besar. Saya kalau murid tidak bisa, tapi kalau saya mendistribusikan, mengantarkan kepada orang-orang, saya bisa. Sudah dapat untuk nanti saya bantu, saya yang edarkan ke orang-orang. Ini kan bagus. Kerjasama yang indah. Kadang orang ada yang bisa nyumbang kambing, udah sepuh, tapi uangnya banyak, tapi tidak bisa untuk goreng kambing. Ya tidak apa-apa, kita saling kerjasama. Satunya ada yang tukang goreng, satunya ada yang nyumbang kambingnya. Kalau semuanya akan goreng, tuh saya pak bagian kuliti, kambingnya ada. Apa yang mau dikuliti? Semuanya datangnya bawa pisau semua. Loh kok pak asli kuliti kambing kan sapi? Konten sapi ini pak, konten enten ada. Datang hanya bawa pisau semua. Nah, beda kalau upah, satu datang bawa sapi, satunya datang bawa kambing, satunya datang bawa pisau untuk nguliti, satunya bawa sepeda motor untuk membagikan ke orang lain. Ini adalah kerjasama yang indah. Yang takbir mendoakan, ya Allah, terimalah amal ibadahnya para jamaah kami ini, ya Allah, yang sudah terus ikhlas menyerahkan hewan kurbannya ke masjid ini. Terimalah ya Allah, didoakan oleh para takmir, minta didoakan pada hari Jumat kepada jamaah, pada hari jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kula mohon bantuan tempat jenengan sedanten, mudah-mudahan orang-orang yang berkurban di masjid ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai amal yang diterima di sisi Allah, dan mudah-mudahan ditempatkan derajatnya derajat yang mulia oleh Allah. Al-Fatihah buat semua. Nah, takmir mendoakan, ini kan kerjasama yang indah. Yang sehat punya sepeda motor yang antarkan ke orang-orang. Nah, kalau semuanya hanya datang bawa pisau, bawa becok, nggak ada sapinya, repot juga. Setelah dipotong-potong nggak ada yang antarkan, repot juga. Nah, Pak Takmir mengkoordinir doa, dan semua jamaah yang sudah berkorban mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar, dan mudah-mudahan diganti rezekinya oleh Allah. Diajak baca Fatihah lagi, yang nyumbang ikut senang. Nah, dan yang membaca Fatihah itu juga dapat pahala. Kata ini kita batasi oleh waktu. Yang kedua, di dalam rezeki kita itu ada hak orang lain. Saya sudah singgung barusan, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Maka kita harus bagikan, keluarkan, sisihkan, keluarkan musang-musangnya itu biar tambah barokah. Kemudian yang ketiga, sedekah itu bisa dikerjakan kapan saja. Beda dengan zakat. Kalau zakat kan ada ukurannya, Pak. Zakat fitrah ya setiap Ramadan sebelum sholat Idul Adha. Sekarang mau zakat fitrah,
nggak ada dasarnya, ada waktunya. Yang dizakati kalau sudah mencapai nisab itu zakat. Kalau sedekah itu adalah kapan saja bisa kita berikan. In tutus sadaqati wa animahiya wa in tubuha wa tutuhal qarab wa huwa khairun lakum. Apakah boleh sedekah itu ditambah-tambahkan atau disebutkan oleh takmir? Itu kan ditambahkan, menerima hewan kurban dari Pak Chandra, dari Pak A, Pak Muhammad dan sebagainya. Apakah harus disirrikan, disembunyikan? Dalam Al-Quran ditampakkan itu adalah boleh, tidak ditampakkan itu adalah boleh. Ditampakkan itu baik, tidak ditampakkan itu lebih baik. In tubdu sedekah fal imaniya wa tuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Jika ditampakkan sedekahmu itu adalah baik, tapi harus dijaga hati kita agar jangan terjebak kepada riya, jangan terjebak kepada pamer, jangan terjebak kepada sombong. Itu harus dijaga hati. Kalau dipamerkan, disebutkan oleh takmir, tujuannya untuk menyentuh orang lain agar juga tertarik bersedekah, itu baik. Mengajak orang lain bersedekah dengan cara menyebutkan sedekahnya orang lain juga boleh. Tetapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Kalau disembunyikan, diberikan kepada orang, itu adalah lebih baik. Jadi kalau bertanya bolehnya adalah sama-sama boleh, tetapi syaratnya harus menjaga hati kita agar tidak terjebak pada rasa atau sikap pamer, sikap riya yang menyebabkan itu hilangnya pahala kita. Ngoten bagi demikian yang dapat saya sampaikan pada ngaji di kesempatan kali ini, dengan harapan semoga ada barokah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Qadarallahu wa jama'i ila shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.